Selamat malam pemirsa, benarkah Habib Rizik akan kembali? Trauma kasus tahun 2017 terungkit kembali. Bersama saya Jerta Pakan Selobi Omnivora, inilah dia berita selengkapnya. Pemirsa, rencana kedatangan Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab ke Bali bulan depan mendapat penolakan keras dari tokoh masyarakat Bali. Para tokoh masyarakat Bali dengan tegas menolak kedatangan Habib Rizik ke Bali karena dinilai sering membuat keributan. Bagaimanapun alasannya, para tokoh masyarakat Bali tetap menolak kedatangan daripada Habib Rizik yang selalu membuat onar tersebut meski berlibur ataupun dengan alasan yang lainnya. Dikatakan kerukunan hidup antar umat beragama di Bali saat ini sudah sangat kondusif, sehingga dikhawatirkan kedatangan Habib Rizik akan merusak hubungan persaudaraan antar umat beragama di Bali. Untuk itu para tokoh masyarakat meminta kepada pemerintah untuk bersikap terkait rencana kedatangan Habib Rizik ini. Oleh karena itu, jangan sampai kedatangan Habib Rizik merusak hubungan antar umat beragama di Bali. Apalagi situasi pandemi COVID-19 ini butuh suasana yang kondusif. Jika hal tersebut dilanggar, maka para tokoh masyarakat Bali akan melakukan penghadangan apabila Habib Rizik tetap memaksa untuk ke Bali. Hal tersebut dibenarkan oleh salah satu tokoh masyarakat Bali, yakni pendiri Sandi Murti I Gusti Ngurah Harta, yang dikonfirmasi oleh pers hari Rabu 18 November yang dengan tegas menolak kedatangan Habib Rizik ke Bali sebab dinilai sering membuat keributan. Semenjak kepulangan Habib Rizik Syihab di Indonesia, banyak orang merasakan was-was karena banyak kerumunan yang terjadi menyambut kedatangan dari Habib Rizik tersebut. Sebab di masa pandemi COVID-19 ini protokoler kesehatan amatlah sangat dijunjung tinggi. Sejak tiba di Indonesia pada Selasa 10 November 2020, Habib Rizik pun kerap bersinggungan dengan lautan manusia, seolah-olah mengabaikan protokoler kesehatan itu sendiri tanpa melakukan isolasi mandiri setelah tiba dari Arab Saudi. Rizik Syihab bahkan menerima sejumlah tamu mulai dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga Amin Rais. Di lain pihak, banyak yang mempertanyakan apakah setelah ini polisi akan kembali memproses kasus hukum yang banyak dituduhkan kepada Habib Rizik Syihab sekembalinya ke Indonesia pada Selasa 10 November 2020. Selama belum ada SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan, kasus dari Habib Rizik ini akan terus jalan, tidak akan menghilangkan status hukumnya. Bisa dibuka kembali asalkan ada bukti-bukti baru. Kalau Rizik tidak menerima hal tersebut, kasus yang menjeratnya kembali dibuka, bisa mengajukan pra-peradilan. Untuk warga Bali pun, Habib Rizik memiliki catatan trauma yang kelam. Ia sempat dilaporkan oleh Ketua Patriot Garuda Nusantara Pariyadi alias Gus Adi ke Polda Bali. Ia sebagai perwakilan tokoh muslim dan lintas agama di Bali saat itu melaporkan Habib Rizik lantaran ramainya ungkapan kebencian yang diunggah di YouTube. Ketua Tim Advokat Merah Putih Teddy Raharjo mengatakan setelah dipelajari rekaman YouTube tersebut, maka terlapor Rizik bisa dituntut dengan pasal 156A KUHP tentang ujaran kebencian. Rizik dianggap telah melakukan provokasi yang bisa menyebabkan terjadinya konflik dan kebencian yang mendalam khususnya di Bali. Dalam laporan tersebut, tim pengacara menyerahkan bukti pendukung berupa rekaman video YouTube selama 25 menit bentuk CD yang dikopi dari YouTube dan hasil transkrip rekaman tersebut.
Dalam rekaman itu, Rizik menyatakan mengajak seluruh umat muslim di Indonesia untuk menyerang Bali. Bahkan dengan nada tinggi Rizik menyuruh umat muslim membakar kuil-kuil atau pura di seluruh Bali. Ucapan itu tentu sangat meresahkan dan orang Bali merasa terancam dan terlukai akan hal tersebut sehingga mengambil jalan melaporkan kasus tersebut di Polda Bali. Bahwa video itu diunggah pada tanggal 17 Agustus 2014 bertajuk Sikap Imam Besar FPI terhadap ISIS. Rekaman itu baru diketahui pada tanggal 21 Mei 2017 oleh salah satu anggota Patriot Garuda Nusantara. Lalu melihat rekaman tersebut, mereka akhirnya memutuskan melaporkan Rizik sebab sangat meresahkan dan menebar kebencian terhadap orang Bali. Ujaran yang disampaikan Rizik tersebut menyatakan akan mengumpulkan orang-orang Bali di luar Pulau Dewata untuk dikembalikan ke Bali. Selain itu, ia juga menyebutkan akan menghancurkan kuil-kuil umat Hindu di Bali dan menyatakan akan mendatangkan umat Islam dari luar Bali ke Bali untuk menghancurkan kuil-kuil ataupun pura yang berada di Bali. Hal ini tentu mengundang reaksi dan kecaman keras dari masyarakat Bali yang mengetahui video provokasi orasi dari Habib Rizik ini terkait dengan ujaran kebencian. Berikut videonya. Anda kalau jalan sepanjang Sulawesi, Kalimantan, daerah transmisikan orang Bali, di setiap rumah mereka membuat kuil, saudara. Tidak ada kuilnya yang dirumpuhkan, saudara. Kami sangat menghormati perbedaan pendapat maupun agama yang ada di antara kita, saudara. Tapi hati-hati, kalau umat Hindu di Bali coba-coba kurang ajar kepada umat Islam, jangan salahkan umat Islam. Kalau kuil besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa kalau nanti orang-orang Bali di berbagai wilayah kami kumpulkan, kami pulangkan ke Bali, saudara. Betul. Jangan salahkan umat Islam. Kalau nanti umat Islam melakukan pembalasan, maka itu saya ingatkan kepada Gubernur Bali, Kapolda Bali, Pangdam yang berkuasa di Bali, segera lakukan langkah konkret. Jangan sampai umat Islam se-Indonesia malah mereka bisa menyerang perang jihad di Bali sana, saudara. Bener habis. Betul. Kira-kira jadi urusannya kemana? Siap ke Bali. Siap bela kaum muslimin di Bali. Siap bela Islam di Bali. Sampai. Warga Bali, kami menghormati Anda. Kami menghargai Anda. Anda sebangsa sesanak kaya dengan kami. Kita sama-sama bangsa Indonesia. Mestinya kita saling menghormati dan menghargai. Maka ini peringatan yang pertama dan terakhir dari kami. Hargailah perbedaan antar umat beragama. Jangan kalian sombong, jangan kalian sok jago, jangan kalian sok berani. Kalau kalian ganggu umat Islam, besok umat Islam jangan menggunakan kapal, perahu, getek, apa saja. Rame-rame kita serbu balik untuk membela umat Islam. Kafir, sallu ala Nabi. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, tidak lain dan tidak bukan kita ingin melaporkan. Atas dasar video itulah, Rizik dilaporkan oleh organisasi Massa Patriot Garuda Nusantara yang didampingi oleh perguruan Sandi Murti. Rizik dilaporkan oleh penasehat Patriot Garuda Nusantara, Pariyadi, atas dugaan ujaran kebencian, dan laporan tersebut bernomor LP-248-6 Romawi _2017 SPKT. Kasus Rizik ini diatur dalam pasal 156A KUHP tentang ujaran kebencian. Ucapan Rizik kala itu dianggap sebagai sebuah fitnah dan akan menimbulkan konflik. Oleh sebab itu, pihak-pihak terkait melaporkan dari video Rizik ke Polda Bali dengan harapan Polda Bali juga tidak bertele-tele dalam menyeret kasus Rizik untuk disidangkan di Bali. Kejadian ini adalah tahun 2017, berarti 3 tahun sudah
kasus tersebut berlalu tanpa keputusan yang jelas. Pimpinan perguruan Sandi Murti Igusti Ngurah Harta menuturkan bahwa pihaknya tidak ingin video Rizik itu menjadi viral sebagai contoh yang tak baik dan chaos di Indonesia. Saya Jartapakan Selabi Omnivora, terima kasih dan sampai jumpa.